Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan tugas besar yang berjudul Fan Motor DC Rotation Speed Control for Air Conditioning using the Atmega 328 Microcontroller Based Fuzzy Logic Method. Dengan kelompok beranggotakan Izan Randi Mafazi dengan NIM 21011182024 dan saya sendiri Cahyo Purnomo 21012011023 dan Mbak Safira Nur Andana dengan NIM 21011182028. Baik, untuk outline-nya apa aja sih? Nah, yang pertama ada introduction, yang kedua ada research methodology, yang ketiga ada analysis and result, dan yang terakhir tentunya ada conclusion. Nah, introduction. Motor listrik adalah perangkat elektromagnetik yang mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Perubahan energi mekanik dapat dimanfaatkan dengan berbagai cara. Salah satunya adalah bila kipas yang berputar. Fungsi dari fan motor DC pada sistem AC adalah untuk menciptakan aliran udara dari sistem pendingin ke suatu ruangan dengan jumlah orang tertentu. Namun, fan motor DC pada sistem pendingin selalu bekerja dengan maksimal putaran, sampai akhirnya mempengaruhi tenanan motor kipas DC, yang cenderung menurun dari waktu ke waktu. Dan itu menyebabkan suhu ruangan di AC menjadi tidak stabil. Dalam studi kasus kali ini, kami menggunakan metode kendali fuzzy logic dengan dua input, yaitu yang pertama ada suhu, dan yang kedua ada jumlah orang di ruangan. Nilai dari kedua input tersebut akan diolah menjadi bentuk fuzzy, sehingga dapat ditarik kesimpulan berdasarkan rules fuzzy untuk menghasilkan output PWM sebagai referensi untuk motor fan kecepatan putaran DC. Dari hasil keluaran tersebut akan dibandingkan dengan simulasi pada aplikasi MATLAB untuk menentukan presentasi kesalahan. Riset metodologi. Nantinya ada apa aja sih? Yang pertama ada fuzzy theory, yang kedua ada fuzzy design system, yang ketiga ada hardware, yang keempat Proteus, dan yang terakhir adalah sistem desain. Nah, fuzzy logic adalah suatu cabang ilmu artificial intelligence atau AI, yaitu suatu pengetahuan yang membuat komputer dapat meniru kecerdasan manusia, sehingga diharapkan komputer dapat melakukan hal-hal yang apabila dikerjakan manusia memerlukan kecerdasan. Dengan kata lain, fuzzy logic mempunyai fungsi untuk meniru kecerdasan yang dimiliki manusia untuk melakukan sesuatu. Membership function, fungsinya adalah kurva yang menunjukkan pendekatan titik-titik input data ke dalam nilai keanggotaan. Sering juga disebut derajat keanggotaan. Dan yang memiliki interval antara 0 sampai 1. Salah satu cara yang digunakan untuk memperoleh nilai keanggotaan adalah mengundang fuzzy tersebut. Fuzzy rules. Fuzzy rules atau biasa disebut aturan fuzzy telah dihancurkan sebagai alat kunci untuk mengekspresikan potongan pengetahuan dalam fuzzy logic. Selanjutnya adalah fuzzy system design. Pada fuzzy logic design, variabel yang digunakan pada tugas besar ini yaitu variabel input yang terdiri dari suhu dan orang, dan variabel outputnya yaitu PWM. Setiap variabel dimasukkan nilai fuzzy set-nya, maka hasil membership function menjadi seperti pada gambar. Dan fuzzy rules-nya terdiri dari jika orang sangat sedikit, maka suhu yang dikeluarkan dingin, maka kipas akan berputar sangat pelan. Apabila orang sangat banyak dan suhunya sangat panas, maka kipas akan berputar secara cepat. Kemudian di sini masuk ke hardware. Nah, di sini hardware itu untuk rangkaian yang akan dibuat outputan dalam tubes ini. Nah, di sini hardware pertama itu Arduino. Kenapa di sini memakai Arduino? Di sini memakai Arduino karena
dia memiliki output yang banyak, terutama untuk outputan dari motor DC. Nah, dari motor DC, kemudian dari LCD, dan dari input maupun inputan itu berupa sensor infrared maupun DHT. Nah, kemudian di sini ada hardware yang kedua yaitu LCD plus I2C. Nah, LCD itunya sendiri menggunakan LCD berukuran 16 kali 2. 16 sebagai row, 2 sebagai kolom. Nah, kemudian untuk I2C-nya itu sendiri sebagai otak dari si LCD-nya. Di sini LCD itu akan mengeluarkan 16 pin ke I2C dengan keluaran dari I2C-nya itu sendiri berupa ground, VCC, SDA, dan SCL. Nah, lanjut. Nah, kemudian di sini ada hardware DHT11. Di sini DHT11 itu biasa mengeluarkan keluaran berupa kelembapan dan temperatur. Tetapi dalam simulasi, bukan hanya simulasi juga, tetapi membuat rangkaian ini, kita menggunakan DHT untuk keluaran berupa suhu. Kemudian masuk ke sensor infrared. Di sini sensor infrarednya sendiri akan dipakai dua. Itu untuk menghitung orang masuk dan orang keluar. Jadi infrared itu sendiri ada infrared untuk masuk dan infrared untuk keluar. Di sini selain itu memakai driver motor. Driver motor itu sendiri L298N. Nah, L298N itu sendiri dapat mengontrol dua motor DC. Karena di sini dalam rangkaian ini kita akan mensimulasikan tentang pengontrol ruangan. Di sini motor DC-nya itu kita ubah menjadi kipas yang kiri sebagai output 1, yang kanan sebagai output 2. Jadi kipas sebagai output 1, kemudian output 2 itu sebagai X-house. Lanjut. Kemudian di sini selain tadi dijelaskan simulasi menggunakan MATLAB, di sini akan mensimulasikan menggunakan Proteus. Nah, kenapa menggunakan Proteus? Karena di sini hasil keluarannya juga akan dipergunakan untuk hasil keluaran perbandingan antara rangkaian dan Proteus maupun MATLAB. Kemudian masuk ke sistem desain. Nah, ke sistem desain ini sendiri ada otaknya itu yaitu Arduino Uno. Nah, yang di sebelah kiri itu inputan berupa temperatur sensor, infrared sensor 1, infrared sensor 2. Kemudian outputnya itu berupa LCD display. Kemudian ada driver motor sebagai inputan kedua. Outputan kedua itu akan menghasilkan keluaran berupa kecepatan untuk motor DC dalam output motor DC 1 ataupun output motor DC 2. Ya, selanjutnya. Kemudian di sini akan masuk ke analisis dan result. Di sini langsung masuk ke simulasi dan result yang dijelaskan oleh teman saya. Simulation result dari MATLAB. Dengan menggunakan fuzzy logic toolbox, pengambilan keputusan pada sistem fuzzy menggunakan metode Mamdani. Kenapa? Karena metode Mamdani lebih akurat untuk simulasi dengan rangkaian. Metode Mamdani berdasarkan variabel suhu dan variabel orang dengan keluaran berupa PWM.
Gambar output pada slide merupakan tampilan dari output PWM yang akan berubah sesuai dengan masukkan variabel suhu dan variabel orang berdasarkan 25 rules yang telah dibuat. Lanjut. Kemudian test result. Pada analisa pengujian dilakukan dengan melakukan pengujian berulang sebanyak 20 kali. Kemudian dibandingkan dengan simulasi Proteus dan simulasi MATLAB, sehingga diperoleh hasil seperti pada gambar di slide. Error diperoleh dari selisih nilai PWM alat dengan nilai PWM pada simulasi Proteus maupun MATLAB. Dan rata-rata error pada perbandingan alat dengan Proteus sebesar 2,16%, sedangkan rata-rata error pada perbandingan alat dengan MATLAB sebesar 2,69%. Lanjut. Kemudian di sini ada final tool. Di sini final tool itu sendiri seperti yang tadi sudah dijelaskan, beberapa alat yang dipakai dalam rangkaian ini seperti infrared, DHT, kemudian fan, Arduino, LCD maupun motor. Nah, kemudian di sini kita mencoba menginputkan temperatur 27 derajat dengan 13 orang di saat terjadinya temperatur itu mengeluarkan PWM sebesar 43,75% dengan kipas yang dihasilkan itu berupa slow untuk kipas maupun exhaust ya. Selanjutnya. Yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan dari pembuatan tugas besar ini, pengendalian kecepatan putaran motor kipas untuk pendingin ruangan menggunakan metode fuzzy logic berbasis microcontroller berfungsi dengan baik karena memiliki rata-rata error kurang dari 5%. Dengan presentasi error pada perbandingan alat dengan Proteus sebesar 2,16%, dan sedangkan rata-rata error pada perbandingan alat dengan MATLAB sebesar 2,69%. Terima kasih.